Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan November. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baiklah, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, pesan Tuhan pada bulan November ini. Bahkan buat kita semua sebelum melakukan aktivitas, kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Engkau sudah memberi kesehatan yang sempurna, bahkan memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, yang sudah menolong kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kita ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita akan dengar firman Tuhan dengan judul ketahanan dalam mengendalikan diri. Wah, ini pekerjaan berat, mengendalikan diri. Ya, sangat sulit sekali saudara ya. Tetapi firman Allah ajarkan kita. Kita harus bagaimana kita bertahan di dalam mengendalikan diri kita. Ya, kalau kita baca ayat pokok di dalam Amsal 16 ayat 32 berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, dahsyat sekali saudara ya, betapa sulitnya. Maka digambarkan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Ya, kita diuji. Apalagi dalam keadaan saat ini, keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi firman Allah mengingatkan kita sebelum kita beraktivitas, agar kita belajar ya untuk mengendalikan diri. Firman Allah katakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sebelum kita memperdalam firman Allah, saudara-saudara, kita akan coba sedikit kesaksian singkat. Ketika kita lalu menghadapi situasi yang benar-benar sangat berat, ya, bahkan sangat panas, kita merasa ditekan dalam kehidupan, ya, sehari-hari. Bahkan kita seringkali diperlakukan tidak adil, karena kita merasa tidak bersalah. Daging ini rasanya ingin membalas, saudara. Ya, ingin berkata keras, bahkan mungkin kita ngomong yang tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Tapi ketika kita dalam keadaan tertekan, sudah tidak punya kemampuan lagi, saya rasakan Roh Kudus itu yang mengingatkan firman Tuhan. Dan dia katakan kita harus sabar. Kita harus mengasihi sesama. Kita tidak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan saat itu kita memilih diam, berdoa, dan menahan diri. Justru saya melihat dalam keadaan seperti itu, Tuhan sendirilah yang membela. Dari pengalaman itu saya belajar, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Sabar, ya, melebihi seorang pahlawan. Puji Tuhan, bahwa firman Allah katakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar untuk sabar, menguasai diri. Orang yang sabar, firman Allah katakan, lebih daripada pahlawan. Pahlawan menang melawan musuh dari luar. Tetapi orang yang sabar itu menang melawan musuh dari dalam. Ego kita, amarah kita, emosi kita, kita dapat kendalikan. Itulah pahlawan Tuhan. Karena kita mempunyai kasih yang besar. Kalau kita membaca dalam Yakobus 1 ayat 19-20 katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah,
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wah, puji Tuhan. Kita hendaklah firman Allah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mendatangkan berkat, bahkan memotivasi orang, positif kepada orang. Sehingga firman Allah katakan, orang yang sabar itu melebihi daripada seorang pahlawan. Karena kita mampu mengendalikan internal, ego kita, kemarahan kita dapat kendalikan. Yang berikut dikatakan menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Wah, gambarannya begitu luar biasa. Merebut kota butuh strategik, butuh kekuatan, butuh keberanian. Baru kita bisa mengalahkan sebuah kota. Tetapi menguasai diri butuh kekuatan yang besar, yaitu kita andalkan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita manusia tidak mampu mengendalikan diri, selalu marah, ego. Dan firman Allah katakan di akhir zaman manusia semakin mementingkan diri sendiri dan egosentris. Dalam Galatia 5 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap orang yang mampu melakukan hal-hal tersebut, tidak ada hukum yang melarang. Bahkan kita punya kemampuan untuk mengalahkan kota. Puji Tuhan. Ketahanan dalam mengendalikan diri. Ketahanan artinya sabar. Tetapi sabar berulang kali meskipun diuji. Dalam keadaan berulang-ulang. Tetap kita sabar di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan Allah yang luar biasa memberkati kehidupan kita. Maka Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Mengendalikan diri bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan rohani saudara. Saudara bayangkan bagaimana kehidupan saudara dan saya dalam mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari sebagai pahlawan yang sejati. Orang yang bisa menaklukkan diri sendiri. Ya, tahan terhadap godaan, marah, saat emosi. Ambil waktu untuk diam dan berdoa kepada Tuhan. Latih kesabaran dalam hal-hal yang kecil. Mulai dari rumah, pekerjaan, dan hubungan kita sehari-hari, baik berjemaat. Kita harus sabar. Kita harus mampu mengendalikan diri. Bahkan firman Allah katakan, serahkanlah kepada Roh Kudus. Hanya dengan kuasanya kita bisa benar-benar menang. Firman Allah akan mengalahkan kota dan mampu mengendalikan diri. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, tetapi tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kita harus dengan kasih seperti contoh teladan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu firman Allah katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta kepada saudara dan saya supaya kita sabar. Karena orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan yang sejati, yang mampu menguasai dan mengendalikan diri. Puji Tuhan. Biarlah saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, diberi kekuatan yang baru oleh karena kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Ajar kami terus untuk sabar, mengasihi sesama.
sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah atas firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang sudah memberi kekuatan kepada kami. Kami sangat bersyukur, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika cobaan datang, tekanan datang, kami tetap sabar. Kami sabar Tuhan, sehingga kami mampu menguasai diri. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.